Assalamualaikum guys, apa kabar? Welcome back to my channel USB Adventure. Pada episode kedua serial Malaysia Selalu di Hati, Malaysia is Always in My Heart, kali ini saya masih akan share pada teman-teman cerita atau pengalaman pertama saya ketika untuk kali pertama melawat ke Malaysia, khususnya ke Pulau Pinang pada tahun 1997. Sahabat USB, kalau pada episode perdana serial Malaysia Selalu di Hati, saya telah bercerita tentang dua sosok yang banyak membantu lawatan pertama saya ke Malaysia, yaitu Profesor Yusril Ihza Mahendra dan Bang Jack, di mana saya merasa berhutang budi pada kedua orang baik tersebut. Maka pada episode kedua kali ini saya masih akan menceritakan tentang tokoh atau figur yang sangat baik dan mempunyai peran penting dalam proses pengenalan saya terhadap negara Malaysia, khususnya tentang Penang dan University Science Malaysia. Beliau adalah Encik Bukhori, atau saya biasa memanggil Pak Bukhori. Sahabat USB, Pak Bukhori ini bukanlah orang penting atau high officer di USM, University Science Malaysia. Beliau kalau dalam struktur organisasi perguruan tinggi di Indonesia lebih tepat disebut sebagai kepala tata usaha, atau di Malaysia dipanggil dengan ketua penolong pendaftar. Maaf kalau silaf. Di Fakultas Perumahan, Bangunan, dan Perancangan, School of Housing, Building, and Planning di USM. Kalau di Indonesia, fakultas ini kira-kira sejenis dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan atau FTSP. Jadi fakultas tempat Pak Bukhori bekerja sebenarnya sama sekali tak ada kaitannya dengan fakultas tempat saya mendaftar program doktor saya di USM. Saya tepatnya mengambil program PhD di Fakultas Ilmu Kemasyarakatan atau di USM dipanggil Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, School of Social Science. Sekalipun demikian, karena saya berkali-kali mondar-mandir di kampus USM, akhirnya berkenalan dengan Pak Bukhori di kantor atau office beliau, yaitu di Pusat Pengajian Perumahan Bangunan dan Perancangan, tempat Pak Bukhori sehari-hari bekerja. Di kantor Pak Bukhori, saya dan teman saya Andris diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan kami diperkenalkan juga dengan Bapak Dekan Fakultas Perumahan Bangunan dan Perancangan. Masa itu kami dengan Pak Dekan berbincang banyak hal, baik tentang USM, tentang Malaysia, maupun tentang politik Indonesia. Nah, rupanya Pak Dekan meskipun seorang insinyur di bidang teknik sipil, namun juga punya interest dalam politik, sehingga obrolan kami tanpa terasa mengambil masa lebih dari 1 jam. Pada hari pertama perkenalan kami dengan Pak Bukhori, beliau mengajak saya dan Andris berkunjung ke rumah beliau. Tapi sebelum berangkat pulang, Pak Bukhori terlebih dahulu mengajak kami sholat asar di masjid kampus USM. Kalau saya tak silap, nama masjid itu adalah Masjid Al-Malik Khalid. Sebelum sholat asar dengan Pak Bukhori, saya sudah beberapa kali sholat dan beristirahat di masjid itu sebelumnya. Saya punya pengalaman lucu sekaligus memalukan di masjid kampus USM tersebut. Pada hari pertama di kampus USM, saya dan Andris sholat zuhur berjamaah di masjid itu pada pukul atau pada jam 12.30, 12.30 waktu Malaysia. Masa itu orang-orang pada bingung dengan apa yang kami lakukan. Sebab di Pulau Pinang waktu sholat zuhur itu paling cepat jam 13.04. Jadi sholat zuhur kami masa itu terlalu kecepatan. Ya maklum, baru pertama kali ke Malaysia, belum berhasil dalam orientasi
waktu. Selepas sholat asar, dengan menggunakan kereta atau mobil Pak Bukhari, kami meluncur ke rumah beliau. Saya agak silap apa nama kampung itu. Yang jelas kampung beliau ada di daratan atau mainland Semenanjung Malaysia, bukan di Pulau Pinang. Jadi untuk mencapai kampung Pak Bukhari, kami tidak harus melewati jembatan Pinang atau Pinang Bridge, jembatan di atas laut sepanjang 15 km yang sekarang sudah dibangun lagi atau ditubuhkan, dibina jembatan yang kedua sepanjang 24 atau 25 km. Tempat tinggal Pak Bukhari ada di sebuah kampung yang masih jauh dari Pinang Bridge. Kami masih harus melewati jalan tol, baru kemudian masuk ke jalan-jalan kampung. Nah, di tengah jalan Pak Bukhari mengajak kami singgah di sebuah tempat pengajian. Kalau di Malaysia disebut tempat pengajian. Tempat pengajian itu adalah tempat belajar agama, begitu ya. Atau semacam pesantren kecil lah milik beliau. Saya menyaksikan di tempat pengajian itu bagaimana anak-anak kecil mengkaji atau mengaji, dan sebagian baru belajar membaca Al-Quran. Dan mereka semua menyambut kami dengan sangat ramah serta penuh kekeluargaan. Di tempat itu saya serasa datang ke kampung saya sendiri di Indonesia, di mana semua bersikap ramah dan menyapa kami. Nah, selepas itu sampailah kami di rumah Pak Bukhari. Istri dan anak-anak beliau menyambut kami dengan ramah. Bahkan saya lihat istri beliau telah menyiapkan hidangan makan malam, berbagai masakan Malaysia yang nampak menggoda lidah saya. Tapi karena waktu itu sudah masuk masa sholat maghrib, Pak Bukhari mengajak kami sholat berjamaah terlebih dahulu sebelum menyantap makanan yang telah dihidangkan oleh istri beliau. Saya merasa terharu dengan sambutan Pak Bukhari dan keluarganya pada kami, seolah-olah kami ini sudah dianggap saudara sendiri, meskipun beliau baru mengenal kami sehari saja. Apalagi selepas makan malam dan beramah tamah dengan keluarga beliau, kami kemudian dihantar kembali dengan kereta beliau menuju tempat penginapan kami di Hotel Anggrek di Jalan Hilir Pemancar. Istri beliau juga menemani kepulangan kami ke Pulau Pinang untuk beristirahat. Nah, satu hal yang tak bisa saya lupakan sepanjang perjalanan menuju Pulau Pinang, Pak Bukhari selalu pesan kepada kami, pada saya dan Andris, jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat. Pesan ini terngiang-ngiang terus di kepala saya hingga saat ini. Pada hari berikutnya, Pak Bukhari selalu meminta saya dan Andris datang ke kantornya, ke office-nya, setiap kali kami selesai urusan di USM maupun urusan mengeksplor Pulau Pinang. Beliau selalu mengajak kami bertandang ke rumah-rumah teman beliau di sekitar kampus USM, dan biasanya kami juga selalu dijamu dengan makan siang atau makan malam di rumah teman-teman beliau. Beliau juga selalu bersedia mengantar kami dengan kereta atau mobil beliau kemana saja kalau sedang tidak ada tugas di kampusnya. Singkat cerita, saya sangat beruntung dalam lawatan pertama saya ke Malaysia. Selain diperkenalkan oleh Profesor Yusril dengan Bang Jack yang sangat baik, saya juga sangat beruntung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan saya dengan Pak Bukhari. Di mata saya, Pak Bukhari adalah orang yang sangat baik. Teman-teman bisa bayangkan, beliau tidak mengenal siapa kami sebelumnya, seperti apa latar belakang kami, tapi dengan tulus ikhlas beliau melayani kami dengan sangat baik selama kami di Pulau Pinang. Beliau memperlakukan saya dan Andris seperti anaknya sendiri. Saya dengan tulus ikhlas merasa terutang budi dengan Pak Bukhari. Saya berharap saat video ini tayang di YouTube, beliau masih hidup. Tapi kalaupun beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keluarga beliau, terutama anak-anak beliau, saat menonton video ini jadi tahu bahwa bapak beliau adalah orang yang sangat baik.
sangat tulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan rahmat kepada keluarga Pak Bukhari. Saya tak akan pernah lupakan kebaikan Pak Bukhari, dan saya akan selalu doakan yang terbaik untuk beliau dan seluruh keluarganya. USB Adventure, demikian cerita saya tentang Encik Bukhari, atau saya panggil Pak Bukhari, dari negeri Penang, Malaysia, yang telah banyak berbuat baik kepada saya. Semoga tayangan ini ada manfaatnya, dan selamat berjumpa kembali dengan video-video USB Adventure berikutnya, khususnya episode-episode selanjutnya dari serial Malaysia Selalu di Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.